seluruh dewan guru SD Nurul Hasanah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi ini kita masih bisa berkumpul untuk merasakan visualisasi atau seminar budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Tak lupa pula selawat mengirimkan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, untuk acara kita pada pagi hari ini tidak berpanjang kalam karena untuk memperpendek waktu. Jadi pada acara hari ini dengan tema yaitu budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Endang Puspitasari SPD. Nanti kepada para audiens, jika ada yang ingin ditanyakan setelah selesai narasumber menyampaikan materinya, boleh angkat tangannya dan bertanya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Lanjut kita ke acara ini kepada Ibu Endang Puspitasari selaku narasumber. Waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Oke, baik Bapak Ibu guru sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah kita di SD Nurul Hasanah. Materi yang akan saya bawakan hari ini ada 6. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu tentang teori motivasi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang terakhir itu tentang segitiga retribusi. Nah, kita mulai dulu dari pertanyaan romantik ya Ibu. Jadi menurut Ibu sekalian, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju ya? Semuanya setuju. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak Ibu? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu dari bahasa Latin discipline atau artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, sekret dan pelaku. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia kerjain. Namun dalam budaya kita sekarang ini, makna disiplin itu sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau ada peraturan nggak diturutin, ya berarti dia tidak disiplin gitu. Terus disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Begitu juga dalam menurut Hajar Dewantara bahwa kita harus merdeka. Merdeka dalam artian tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Nah, penerapan budaya positif. Jadi apa itu budaya positif? Budaya positif ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Terus nilai kebajikan universalnya ini bersifat umum. Nilai kebajikan adalah nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku dan perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya tahun 1984.
Nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan, kalau istilah lain itu profil pelajar Pancasila. Jadi kita udah mulai menerapkannya di sekolah, udah mulai pakai kurikulum mereka. Jadi yang pertama itu ada beriman, bertakwa, terus berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan berkebijakan global, gotong royong, dan juga bernalar kritis. Materi kedua itu teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini masuk ke motivasi eksternal, jadi motivasi dari luar. Dengan adanya hukuman itu bisa membangkitkan semangat untuk melakukan sesuatu. Dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi ada iming-imingnya dari suatu institusi atau dari atasan, atau di kelas itu dari guru ke siswanya. Itu juga motivasi eksternal. Dan yang ketiga ada untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini terjadi dalam dirinya masing-masing, motivasi internal. Nah, jadi menurut ibu-ibu sekalian, kira-kira mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu kira-kira masuk ke hukuman atau konsekuensi? Malah berkonsekuensi. Hukuman, oke, boleh. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Nah, murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi di sekolah kan peraturannya harus pakai sepatu hitam, masih dia pakai sepatu warnanya yang lain gitu. Jadi konsekuensi. Oke. Jangan berlari di kelas mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke, ini dia perbedaannya. Apa sih hukuman itu? Konsekuensi itu apa? Nah, kalau hukuman, jika kita sebagai guru memberikan hukuman, itu akan mengakibatkan murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Benar ya, Bu? Nah, sering kita kasih hukuman, pasti mereka sering bohong, sering menyembunyikan kesalahannya. Tapi kalau konsekuensi itu murid atau anak belajar taat peraturan. Sementara ada satu lagi namanya restitusi. Restitusi ini murid atau anak belajar memecahkan masalah. Jadi ada 3 tindakan yang perlu diketahui apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu suatu yang resiko. Kalau kita berbuat salah, maka kita akan dihukum. Tapi kalau konsekuensi itu seperti timbal balik, kayak apa yang kita lakukan itu akan berdampak, dampak baik itu positif, perbuatannya positif atau negatif itu akan berdampak bagi kita. Kayak tadi contohnya kan, kalau numpahin minum di meja berarti konsekuensi kita harus membersihkan mejanya, seperti itu. Nah, sementara restitusi ini itu kayak kita berdiskusi sama siswanya nanti. Saya akan jelaskan lebih rincinya tentang restitusi. Nah, ini ada contoh kasus. Misalnya siswa
mengerjakan PR. Dalam hal hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, guru marah dan muridnya takut. Nih, yang sering kita lakukan. Sementara konsekuensinya, Pak Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ya, Bu, jadi dia lebih mendidik. Nah, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sementara restitusinya, yang pertama guru menanyakan keyakinan kelas dulu. Nah, ini sebelumnya harus sudah dibuat dulu keyakinan kelasnya. Jadi guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat, terus siswa, guru itu membantu siswa menyelesaikan masalahnya tadi. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini dia. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Jadi, apa sih keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Beda enggak? Keyakinan kelas itu suatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk dapat dilaksanakan di dalam dan di luar kelas. Sementara kesepakatan kelas itu suatu yang telah disetujui bersama warga kelas terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam kelas serta konsekuensinya bila tidak dilaksanakan. Jadi kalau keyakinan kelas itu berlaku di dalam kelas maupun di luar kelas. Tapi kalau kesepakatan kelas itu hanya berlaku di dalam kelas itu aja. Jadi tidak berlaku kalau dia sudah di luar kelas, itu tidak berlaku kesepakatan. Tapi kalau keyakinan itu masih berlaku. Terus ada nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal, lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama berupa hal-hal seperti kayak keadilan, itu nilai-nilai kebajikan ya Bu. Nah, terus kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, itu semua termasuk nilai-nilai kebajikan. Nah, kita lihat dulu ya Bu. Nah, misalnya ini ada peraturan selalu kembalikan buku di tempatnya. Jadi misalnya ada siswa yang kita kan punya kode baca nih di masing-masing kelas. Nah, ada siswa yang pinjam buku di kode baca dibaca. Peraturan yang sudah dibuat itu setelah dibaca bukunya wajib dikembalikan ke anaknya. Nah, itu kira-kira nilai kebajikannya apa ya? Disiplin ya Bu. Oke. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikannya apa itu? Dilarang mengganggu orang lain. Tapi bisa pelayanan boleh, atau mungkin menghormati orang lain, ya kan? Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi nilai kebajikan disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya apa Bu? Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan atau mungkin keamanan ya kan. Terus dilarang menggunakan narkotika. Kesehatan ya. Lalu pergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Ini dia Bu. Nah, jawabannya ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya, bisa disiplin, tanggung jawab, atau dilarang mengganggu orang itu berarti kita menghormati orang lain. Baru hadir di sekolah sebelum pembelajaran dimulai itu berarti kita menghormati orang lain atau punya komitmen terhadap peraturan. Nah, dilarang melakukan kekerasan, ya, keselamatan dan menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkotika, itu disiplinnya tentang kesehatan dan kebajikannya. Oke, ini materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu ada kebutuhan dasar fisiologi. Nah, kebutuhan dasar fisiologi ini
Seperti kalau kita merasa lapar, berarti kita kan butuh makan, haus butuh minum kayak kafein, itu termasuk kebutuhan dasar fisiologi. Itu pasti ada dalam setiap diri manusia. Nah, yang kedua kebutuhan dasarnya itu kasih sayang. Setiap manusia pasti perlu kan, harus diperhatiin, harus disayang, apalagi ibu ini yang udah berumah tangga butuh belayan-belayan. Ya kan Bu? Nah, butuh uang bulanan. Itu kan termasuk dalam kebutuhan kasih sayang. Nah, yang ketiga aktualisasi diri atau penghargaan sebagai apresiasi. Sadar tidak sadar dalam diri manusia itu butuh dipuji, butuh diapresiasi. Gitu. Jadi setiap melakukan kegiatan pasti merasa pengen gitu dapat pujiannya kan, pengen orang mengapresiasi bahwa kegiatan yang kita lakukan itu baik dan seperti itu. Terus yang ketiga, yang keempat ada kesenangan. Kita juga butuh kesenangan melakukan hobi-hobi yang kita punya. Terus yang terakhir ada rasa aman atau kebebasan. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar yang ada dalam diri manusia. Nah, yang terakhir itu tentang 5 posisi kontrol restitusi. Ini kita sebagai guru sering berada dalam posisi ini. Posisi yang paling rendah itu penghukum. Ini yang masih diterapkan. Yang kelima, penghukum. Terus membuat rasa besar atau sebagai teman, sebagai pemantau ataupun yang terakhir sebagai manajer. Manajer ini posisi kontrol yang paling tinggi. Nah, ini dia bedanya posisi kontrol tadi, motivasinya apa? Kalau kita sebagai penghukum, berarti kita itu, guru itu menghadik atau menyindir siswanya saat dia berbuat salah, ya kan? Nah, bisa dengan kata-kata itu, kalau kamu nggak melakukan ini, berarti kamu itu tidak ikuti peraturan, kan begitu. Nah, kalau bisa juga kalau kita berada sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya ini guru itu banyak ceramahnya, nyindir-nyindir. Kalau pas muridnya misalnya nggak kerjain PR nih, ngapain aja sih di rumah? Gitu. Kenapa nggak dikerjain PR kamu? Sebenarnya sekolah itu tujuannya apa? Jadi membuat mental kita jadi down. Tapi kalau yang ketiga itu teman ini harus dikontrol juga Ibu. Jadi kita bisa menjadikan siswa kita sebagai teman apabila di luar kelas. Tapi kalau di dalam kelas tetap posisinya guru dan siswa. Karena resikonya kalau kita menjadikan siswa sebagai teman, itu siswa akan berketergantungan sama kita sebagai guru. Contohnya apa? Misalnya satu siswa ini suka sama guru yang ini selalu muji dia, selalu ngasih reward, selalu memudahkan dia gitu, mendengarkan keluh kesah dia. Tapi saat si guru A tadi tidak masuk ke dalam kelas, digantikan dengan guru B yang notabene karakternya berbeda dengan guru A, pasti dia akan merasa kesulitan. Nah, jadi agak dikontrol juga kalau kita posisi kita menjadikan diri kita guru sebagai teman kepada siswa. Terus sebagai pemantau, nah ini pemantau ini berarti kita menghitung dan mengukur. Contohnya apa? Misalnya apa sih peraturan sekolah ini? Ya tadi kan kalau terlambat sekolah itu sebenarnya masuknya jam berapa? Sudah berapa kali kamu terlambat? Nah ini kalau kita memantau sebagai pemantau. Tapi kalau kita sebagai seorang manajer, kita akan menanyakan dulu alasan. Kenapa dia seperti itu? Kalau dia terlambat, kenapa dia bisa terlambat? Jadi tidak langsung dihukum, tidak langsung dijadikan buat dia bersalah, kecewa, jadi nanti down mentalnya jatuh. Jadi kita tanyakan dulu apa penyebabnya dia bisa terlambat datang ke sekolah. Contoh penerapan 5 posisi kontrol, misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat
upacara bendera. Jadi kalau waktu upacara bendera tadi ada siswa yang tidak memakai seragam lengkap, misalnya kalau kita tidak memakai sepatu, tidak memakai kaos kaki. Nah, kalau posisi kita sebagai penghukum, maka kita akan patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini langsung diberi hukuman. Tapi kalau posisi kita sebagai penangkap, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, kita tanyakan sama dia. Terus kalau kita sebagai pemberantas bersalah, kita dihitung berapa kali guru harus beritahu kamu. Jadi dibuatnya dulu, diceramai dulu anak tadi sampai dia merasa benar-benar bersalah. Terus yang keempat, kalau posisi kita sebagai teman, ayolah yang penting buat guru bangga. Jadi kita seolah-olah ngobrol sama teman, tapi nanti akhirnya apa, siswanya jadi ketergantungan sama kita. Tapi kalau posisinya sebagai manajer, berarti kita tanyain dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahan ini? Jadi kita bebaskan mereka untuk mengungkapkan dulu apa alasan mereka, kenapa mereka melakukan kesalahan. Nah, segitiga restitusi. Jadi apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen di tahun 2004. 9 ciri restitusi itu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Sedangkan yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan ya Bu. Jadi kita memberikan, menawarkan solusinya itu. Jadi sama-sama berdiskusi. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi itu yang pertama, menstabilitaskan identitas dulu. Itu bagian paling bawah. Setelah kita stabilitaskan identitas, baru kita validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanyain, pasti kamu punya alasan kenapa melakukan kesalahan ini. Setelah itu baru kita tanyakan keyakinan kelasnya. Jadi sebelum kita melakukan restitusi, di awal masuk sekolah itu sudah kita buat dulu kesepakatan keyakinan kelasnya itu apa aja. Nah, ini ada contoh segitiga restitusi.
Baik Bu, itu tadi contoh segitiga restitusi yang saya terangkan di kelas. Nah itu di penghujung materi saya kita akan revisi. Jadi apakah kegiatan hari ini bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian? Bermanfaat ya Bu, alhamdulillah. Terus apa yang bisa kita ambil dari materi hari ini? Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari materi hari ini? Jadi tahu cara menghadapi alhamdulillah, dia melakukan benar. Jadi tahu posisi kita ya, posisi kontrak kita sebagai guru apabila menghadapi siswa kita yang bermasalah di kelas Ibu. Yang mudah-mudahan kita semua di sini bisa menjadi posisi kontrol di posisi yang paling tinggi manajer ya Bu. Jadi ya semoga penghukum dosa-dosa itu pelan-pelan kita hilangi. Ya mudah-mudahan SDIT ini gurunya semua berada di posisi manajer. Mungkin sekian aja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk ibunya lebih berkita. Ya, itu tadi ringkasan materi dari Ibu Endang Puspita Sakti tentang budaya positif. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi seluruh guru di luar sana untuk lebih bijak lagi dalam menghadapi siswa-siswinya, untuk lebih aktif lagi menghadapi siswa-siswinya. Jadi sekian aja yang kami sampaikan pada hari ini. Sekali lagi apabila ada kesalahan dalam berucap, berbicara, bertingkah kepada seluruh peserta kami mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelas dan kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas itu aturan yang dibuat dan berlaku di dalam kelas ataupun di luar kelas. Tapi kalau kesepakatan kelas itu aturan yang kita buat dan berlaku hanya ada di dalam kelas. Paham? Paham. Apa itu keyakinan kelas, Bilkis? Apa keyakinan kelas tadi? Luar kelas. Iya, kesepakatan yang berlaku di dalam kelas dan di luar kelas. Kita menutup ini. Kalau kesepakatan kelas apa? Peraturan kelas. Hah? Ya, peraturan yang berlaku di dalam kelas. Ya, kita menutup ini. Tema biasa. Kalian tulis satu kalimat yang merupakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ayo tulis. Sudah? Oke, sekarang untuk barisan yang sini silakan tempelkan kalimat kalian mana yang keyakinan kelas dan mana yang kesepakatan kelas. Ayo barisan yang sini dulu, barisan pertama. Katakan masuk ke kolom keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ayo Fania kan bisa. Oke, sekarang yang barisan kedua. Tapi kalau kesepakatan hanya berlaku di dalam kelas. Yang pertama, tidak boleh buang sampah sembarangan. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas? Iya. Baik di dalam kelas maupun di halaman nggak boleh buang sampah sembarangan. Kedua, tidak mencoret-coret fasilitas sekolah. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Keyakinan kelas. Iya, keyakinan kelas. Saling tolong menolong. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengucapkan salam saat masuk kelas. Kesepakatan kelas. Keyakinan kesepakatan. Kesepakatan. Ya, ini masuk ke kesepakatan ya kan. Sekarang kita cek sini. Menghormati guru. Keyakinan atau kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas. Menghormati guru. Keyakinan. Keyakinan. Mau kalian dalam kelas atau berdua kelas wajib menghormati guru kan? Menghargai diri sendiri dan orang lain. Keyakinan kelas. Mana? Keyakinan kelas. Disiplin waktu. Kesepakatan kelas ya. Nggak boleh telat. Jangan berisik saat belajar. Kesepakatan kelas. Iya, kesepakatan kelas. Menghargai teman. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mendengarkan penjelasan guru.
Melaksanakan tugas piket. Kesepakatan kelas. Mengucapkan salam saat masuk sekolah. Ini tadi ya, kesepakatan kelas. Oke, sudah paham kan antara keyakinan dan kesepakatan kelas? Alhamdulillah. Jadi mulai sekarang patuhi aturan yang sudah kita buat. Bisa? Bisa. Mana semangatmu? Semangatku. Oke, sekian pelajaran kita tentang keyakinan dan kesepakatan kelas. Akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.